Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marundoro Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi kabar ASN, dan informasi pengadaan seleksi PTHK tahun 2024. Untuk kali ini, saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru sesuai dengan keputusan MK, di mana pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta wajib gratis. Inilah respon dari Kemendidasmen, Menteri Abdul Muti dalam pemaparan bagi sekolah dasar untuk biaya pendidikan yang ditanggung oleh negara. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Menteri Abdul Muti dalam artikel video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTHK tahun 2024 dan keputusan MK tentang pendidikan dasar dan menengah yang telah ditetapkan oleh Kemendidasmen berikut ini. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs republika.id, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidasmen Abdul Muti menyatakan siap membahas keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Apabila sudah mendapatkan berkas salinan lengkap terkait keputusan tersebut, maka MK pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar baik di sekolah negeri maupun swasta. Kami baru akan membahas kalau sudah mendapatkan berkas salinan keputusan lengkap tersebut, kata Abdul Muti di Jakarta pada hari Selasa kemarin. Lebih lanjut Bapak Ibu, beliau mengatakan sejauh ini pihaknya masih memaknai kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar baik bagi sekolah negeri maupun swasta sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas adalah dengan menyesuaikan pada kemampuan fiskal pemerintah. Intinya Bapak Ibu, dari keputusan itu memang menyatakan bahwa pasal di dalam Undang-Undang Sisdiknas harus dimaknai punya kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bukan hanya sekolah negeri, tetapi juga bagi sekolah madrasah swasta. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara atau pemerintah saat ini, ujar beliau. Selain itu Bapak Ibu, pihaknya sejauh ini juga masih memahami bahwa sekolah swasta tetap dapat memungut biaya pendidikan dari masyarakat meski ada bantuan pembiayaan dari pemerintah. Namun demikian, ia kembali menegaskan pihaknya baru akan membahas secara lengkap terkait perubahan norma pasal 34 ayat 2 ini dalam Undang-Undang Sisdiknas ini apabila sudah menerima salinan lengkap dari MK. Sebelumnya Bapak Ibu, pada hari yang sama Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan mengabulkannya permohonan para pemohon, untuk sebagian dari Ketua MK Suhartoyo membahas tentang keputusan nomor 3 PUU Datar 22/2024 di MK Republik Indonesia Jakarta pada hari Selasa kemarin. Sesuai dengan keputusan MK menyatakan dalam pasal wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membuktikan multitafsir perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2024. Menjelaskan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi bahwa dalam pasal wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya yang menerapkan hanya berlaku bagi sekolah negeri dapat menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar dan siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Dalam sejatinya Bapak Ibu, konstitusi tidak memberikan landasan mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Pada pasal 31 ayat 2
dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, normal pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun negeri maupun swasta, diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta. Ibu Emi. Menurut MK, jika pasal wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya hanya dimaknai berlaku bagi sekolah negeri, maka negara justru mengabaikan pasal keterbatasan daya tampung sekolah negeri telah dimaknai banyak anak untuk bersekolah di sekolah swasta dengan beban biaya lebih besar. Berdasarkan pertimbangan itu, Bapak Ibu, menurut MK dalam keputusan tersebut mengubah norma pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, baik pemerintah pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam permohonan ini, uji materi ini diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Nasional atau JPPI serta 3 orang ibu rumah tangga yakni Fatia Rizka dan Riris Risma Ajiningrum. Pemohon menyebut keputusan MK Konstitusi yang diungkapkan pada Selasa merupakan sejarah baru bagi pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut keputusan MK ini bikin sejarah baru bahwa sejak keputusan tadi itu berarti kita mestinya sudah tidak punya masalah lagi dengan pendidikan dasar, kata Koordinator Nasional JPII Ubah Traji saat ditemui di kantor MKRI Jakarta usai sidang mengucapkan keputusan. Menurut baik keputusan MK mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur ulang skema pembiayaan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat baik negeri maupun swasta. Menurut JPNI, setidaknya menyarankan 4 hal, yakni pertama, pemerintah perlu segera mengintegritasi sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar ke dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online dikelola oleh pemerintah. Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses dan implementasinya tadi keputusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta, tutur beliau. Yang kedua, relokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan. Menurut JPPI, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD harus segera diaudit, direlokasi, dan dioptimalisasi secara transparan. Prioritas utama dinilai perlu diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas menunjang pendidikan dasar bebas biaya baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini termasuk menghentikan praktik anggaran yang tidak relevan dengan pendidikan, ibu beliau. Dan yang ketiga, pengawasan ketat perlu dilakukan terhadap pungutan. Pemerintah diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, disertai sanksi tegas. Dan yang keempat, pemerintah perlu melakukan sosialisasi menyeluruh kepada publik dan sekolah mengenai implikasi keputusan MK ini. Sekolah dan orang tua dinilai harus memahami hak dan kewajiban baru terkait pembiayaan pendidikan tersebut. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah terobosan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan MK dalam biaya pendidikan dasar dan menengah bagi sekolah baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan biaya gratis. Ketentuan ini bukan hanya sekolah negeri aja yang mendapatkan sekolah gratis, dan ini diberlakukan bagi sekolah swasta untuk pembiayaan khusus sekolah tersebut. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.